Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Tristianise. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman geospasial web lanjut acara ke-8, yaitu tentang uploading data dan juga delete data. Nah, untuk upload sendiri itu kita akan menggunakan gambar. Jadi nanti di dalam formnya itu akan ada terus untuk menambahkan gambar, dan juga untuk delete itu kita akan menggunakan button delete untuk menghapus data yang sudah kita input di Laravel. Nah, sebelumnya maka kita akan membuat sebuah model create point dulu untuk menampilkan gambar. Nah, untuk model create point ini itu sendiri itu ada di index. Nah, ini ada form image ini. Nah, untuk form image ini sendiri itu tuh digunakan untuk menampilkan gambarnya. Nah, di sini tuh ada div class MD3. Ini tuh sebuah elemen yang digunakan sebagai wadah elemen di dalamnya itu. Nah, terus untuk MD3-nya ini tuh sebuah kelas dari Bootstrap. Nah, nanti itu akan ada margin gitu. Nah, marginnya itu ke bawah. Jadi ada jarak gitu. Nah, terus setelah itu di sini ada IMG SRQ dan juga ini. Nah, ini tuh digunakan uh, untuk menampilkan gambarnya. Jadi kita menggunakan sintak IMG SRC ini. Nah, terus setelah itu untuk SRC sendiri itu tuh merupakan sebuah atribut untuk menentukan sumber gambarnya di mana. Nah, terus setelah itu untuk ALT preview ini, nah itu tuh digunakan untuk menyediakan teks alternatifnya. Nah, jadi itu nanti akan ditampilkan sebuah gambar gitu, maka nanti akan disediakan teks alternatifnya gitu. Terus untuk ID preview image point ini tuh digunakan sebagai atribut ID. Nanti itu digunakan untuk identifikasi elemen yang digunakan. Nah, kalau untuk penggunaan ID preview image point itu biasanya digunakan dalam JavaScript atau CSS untuk mengakses datanya. Nah, terus setelah itu untuk class di sini IMG thumbnail itu tuh merupakan uh, bootstrap. Nah, untuk digunakan untuk desain dari upload image-nya sendiri gitu. Nah, untuk width 400 itu tuh merupakan lebar gambarnya berapa pixel. Nah, setelah kita sudah membuat ininya, model file-nya, maka nanti kita akan membuat sebuah on-change juga. Nah, sudah ini on-change dokumen itu tuh. Nah, ini on-change dokumen ini. Itu tuh digunakan untuk membuat image input image. Nah, nanti kalau input image-nya diubah, nah nanti si dokumen itu akan mencari ID dari preview image point yang di atas tadi gitu. Nah, penggunaan ID di sini itu digunakan untuk objek yang akan diupload gitu. Maka nanti akan tertampil gambarnya saat kita akan input. Contohnya seperti ini. Dari sini ya, sini SV itu BTK. Nah, maksudnya dari on-change tadi itu tuh, nah seperti ini. Seperti ini, akan tertampil gambarnya seperti ini. Nah, terus setelah itu, maka kita akan membuat sebuah button untuk delete datanya. Nah, di sini kita akan menggunakan Vue.js. Nah, untuk Vue.js itu sendiri itu tuh menggunakan button dari Bootstrap. Nah, untuk icon delete-nya itu kita menggunakan dari font awesome. Gitu. Terus di sini kita juga akan membuat sebuah pop-up. Nah, di sini ini adalah uh, button yang kita buat tadi. Ini tuh buatnya kita dari
bootstrap dan juga Upwork. Nah, terus kita juga akan membuat sebuah pop-up. Pop-up-nya itu dengan tulisan yang akan mengurus data ini itu. Nah, terus setelah itu akan nanti akan muncul pop-up gitu kalau kita mau menghapusnya. Hmm. Terus setelah itu kita juga akan menggunakan sebuah primary key untuk kolom ID. Jadi nanti itu saat kita menghapus data itu tuh maka nanti akan diselect berdasarkan kolom ID-nya aja dan kita akan menghapus juga dari storage image-nya. Nah, terus kita itu mulainya di point control. Nah, ini di sini. Terus kita search dollar point. Dollar point. Dollar point. Nah, ini itu kita akan menggunakan sebuah ID ini, tambahin ID ini, menambahkan kolom ID ke nanti kita akan menambahkan kolom ID tersebut ke properties yang ada di localhost API points. Nah, terus setelah itu kita akan membuat form action. Nah, untuk form action ini tuh digunakan untuk membuat form HTML yang akan digunakan dengan menggunakan bahasa JavaScript itu tuh untuk mengirimkan permintaan delete ke server gitu. Nah, pembuatan form actionnya sendiri itu kita kembali lagi di index, index, index. Terus setelah itu kita form form action row, form action sama dengan nah, terus setelah itu kita eh, akan menghapus data berdasarkan ID-nya, yaitu kita akan membuat sebuah route itu namanya delete point, itu ada di web. Nah, ini delete polygon, delete point, delete polyline gitu. Nah, route itu digunakan untuk ini nanti pembuatan eh, variabel dari pengambilan controller dari polygon atau polygonnya. Terus setelah itu kita membuat sebuah pop-up. Kalau nanti berhasil, maka akan ada tulisan poin delete successful atau kalau gagal, pilot delete point gitu. Nah, itu di point control. Control. Nah, ini untuk pembuatan pop-up-nya. Jadi nanti kalau kalau
berhasil ataupun error, maka nanti akan ada pop atau pesan yang muncul gitu. Nah, terus setelah itu kita akan mencari gambarnya itu tuh berdasarkan ID-nya, terus nanti itu ditampilkan informasi gambar tersebut gitu. Jadi kita akan membuat nanti kalau kita klik atau kita hapus, maka nanti akan tampil selekan satu-satu ID yang sudah kita pilih gitu. Nah, itu tuh di nah ini untuk dolar di sini sampai sini itu tuh digunakan untuk mencari objek poin dengan ID tertentu gitu. Jadi kita menggunakan metode find. Nah, terus kemudian nanti metode tersebut akan mengakses properti image-nya, nanti menyimpannya itu di variabel dolar image-nya itu. Gitu. Terus setelah itu kita akan membuat tabel. Jadi data-data yang sudah kita inputkan di Laravel tadi, maka akan kita tampilkan di sebuah tabel. Tabelnya ada 3 juga, tabel point, polyline, dan juga polygon. Nah, untuk pembuatan tabelnya ini sendiri, kita akan membuat ini dulu. Object function tabelnya dulu. Ini function tabel. Nah, ini digunakan untuk membuat tabelnya. Nah, di sini tuh kita memanggil dolar point, terus ini namanya ada title, terus points-nya, terus di sini ada nama route yang akan kita buat, yaitu table point. Terus setelah itu kita akan membuat route juga. Nah, ini di sini itu kita pemanggilan controllernya, terus nanti juga pembuatan namanya itu table point, dan table polygon gitu. Terus setelah itu kita akan membuat table.blade.php. Dan nanti kita ganti namanya menjadi table point.blade.php gitu. Nah, di sini table. Nah, ini kita akan sebelumnya membuat tampilan tabelnya dulu, mau diisi apa. Jadi saya di sini diberisi nomor, nama, deskripsi, koordinat, terus gambarnya, sama dibuatnya kapan. Nah, untuk nama dari tabelnya sendiri itu data point ini. Terus setelah itu .php ini tuh digunakan untuk menginisiasi variabelnya. Terus kalau untuk for each ini tuh penggunaan direktifnya itu. Nah, terus setelah itu apa ya? Ini kayak variabel points-nya sendiri itu diganti dengan p, jadi s points s p itu nanti panggilan kolom name, description, sama geom-nya itu. Terus di sini kita simpennya di storage image-nya dengan jarak 200 itu. Terus sudah. Nah, setelah itu saya akan menampilkan demo aplikasinya. Di sini itu data sudah. Sinyalnya agak sulit. Nah, ini dihapus. Nah, seperti ini. Point deleted successful begitu. Nah, terus untuk ini juga. Nah, di sini point deleted. Terus setelah itu untuk yang jalan juga. Jalan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, terus untuk tabelnya yang poin saya masukin di sini, ini poin. Terus setelah itu untuk polygon, ini panjang seperti ini. Terus untuk polyline juga tampilan ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.